Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. طيب تكلمنا بالأمس عن ماذا؟ عن حروف العطف عن حروف العطف وقلنا هناك مصطلحات ثلاثة، هناك معطوف وهناك ماذا؟ معطوف عليه وهناك حرف عطف حرف عطف وحروف العطف عشرة. جاء محمد وعلي، علي هذا يميل، جاء محمد وعلي. النحويون يسمون عليا معطوف، لماذا؟ لأن علي يميل إلى محمد. يميل من أي ناحية؟ يميل من ناحية الإعراب، من ناحية الحكم. إذا كان حكم محمد وهو المعطوف عليه مرفوع كان أيضا علي ماذا؟ مرفوع. فأنتم الطلاب نعم. كذا وإذا كان منصوبا أو مجرورا فالمعطوف دائما يميل إلى حكم المعطوف عليه. إلى هنا مفهوم؟ طيب وذكرنا بعض حروف ماذا؟ حروف العطف وهي ماذا؟ الواو والفاء وثم. هذه الثلاثة أفاد معنى الجمع، كل نفيد ماذا؟ معنى الجمع، أي ماذا يعني يجمع المعطوف والمعطوف عليه في الحكم في معنى الفعل. انظر إلى معنى الفعل جاء، إذن جاء محمد وعلي، ما الذي يفيد واو؟ يفيد واو والفاء وثم، بأن المعطوف والمعطوف عليه اشترك في معنى الفعل وهو جاء. الكلام مفهوم؟ نعم. تقول جاء محمد وعلي، جاء محمد فعلي، جاء محمد ثم علي. خلاص؟ واختص الواو بأن ماذا؟ بأنه لمطلق الجمع، أي جمع كل نفيد الجمع ولكن جمعه مطلق. جمعه ماذا؟ مطلق. وماذا مطلق؟ أي إما أن يأتي أولا المعطوف عليه أو إما أن يأتي ماذا؟ أولا إما أن يأتي المعطوف عليه ثم المعطوف، atau kebalikannya, imma an ya'tiya madza al-ma'tufu awwalan summa al-ma'tufu alaihi, atau imma an ya'tiya ma'an. Mutlak. Artinya waw tugas bilang waw seandainya bicara ki waw mengatakan kepada kita, tugasku saya ufidukum ayyuhal mukhatab bi anna al-ma'tuf wal ma'tuf alaihi ishtaraka fi ma'na al-fi'li saja. Paham? Kalau anda ingin pahami bahwa annal ma'tufa annal ma'tufa alaihi huwa allazi ya'ti awwalan, maka gunakan fa atau summa. Lianna fa wa summa fi madza? Tartib. Fi madza tartib. Wa idza qulta jaa Muhammadun summa Aliyun, Muhammad dulu baru Ali. Begitupun fa jaa Muhammadun fa Aliyun, itu tartib. Paham? Kemudian idza aradta anta ayyuhal mutakallim an taqul bi annal ma'tuf ya'ti mubasharatan. Mada ya'ti mubasharatan ba'da al ma'tuf alaihi ista'min al-fa. Ista'min al-fa. Fahimtum? Lidzalika al-fa yufidu madza at-tartib wa at-ta'kid wal jam' aidan. Wa idza aradta anta ayyuhal mutakallim al-mutakallim an taqul bi annal ma'tufa jaa'a ba'dal ma'tufi alaihi bi muhlah. Bimada bimu? Hunaka muhlah, ay hunaka masafa. Mana masafa? Jarak. Hunaka masafa. Ya. Fasta'min madza? Summa. Qauli ta'ala arsalallahu Musa summa Isa. Lianna bainahuma masafa muhlah.
Fahimtum? Hadhi khulasatu ma takallamna wa ma akhadna fi darsi al-madi. Al-an ماذا؟ الآن ماذا؟ تكلمنا أيضا عن الواو، والواو يفيد ماذا؟ التخيير والإباحة. ومعنى التخيير أي لا يجوز لك أن تجمع، لا يجوز لك ماذا؟ تجمع، اختر بينهما، تزوج هندا أو أختها. وأما الإباحة جاز لك أن تجمع. أقول مثلا كل الفاكهة أو الطعام. لماذا؟ اترك ماذا؟ كل الفاكهة أو الطعام. إلى هنا مفهوم؟ ما نقول الطعام أو الفاكهة أي خلاص. يجوز لك أن تجمع، تأكل أولا الفاكهة ثم بعد ذلك تأكل ماذا؟ الطعام. هذا معنى الإباحة. السؤال الأخير، كيف أعرف بأن هنا يفيد الإباحة وهنا يفيد التخيير؟ من القرينة. قرينة itu kan banyak dalil syar'i ya fil awal. Limaza la yajuzu lana an najma' الزواج بين هند وأختها؟ لأن هناك دليل شرعي وهو القرآن. يا الجمع بين الأختين ممنوع. فأنتم طيب الآن اقرأ يا آدم. وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام. نحو أدرست الفقه أم النحو. طيب. Jadi ini maknanya tolabut ta'yin. Mana ta'yin? Dari kata ayyana yu'ayyinu. Mana ayyana yu'ayyinu? Menentukan. Jadi sama juga at-takhyir atau ya menentukan. Jadi tapi itu ba'da madza hamzatil istifham. Harus taqaddama hamzatu al-istifham. Jadi hina ma taqul adarastal fiqha. Adarasta madza? Adarasta al-fiqha amin nahwa. Huna al-mutakallim ya'rifu tamaman anna al-mukhatab darasa imma fiqhan wa imma maza an-nahwa. Jadi huna al-mutakallim syakka bukan mutakallim, al-mukhatab al-mutakallim syakka min al-mukhatab. Yani hal al-mukhatab hadza darasa an-nahwa, tapi tahu betul imma nahwa imma fiqh. Kayak contoh ana fil kharij Muhammadan man fid dakhil Muhammadan am aliyan, bukan Muhammadun kan istifham tuh Muhammadun am aliyun fid dakhil. Jadi ini as-sa'il ya'rif biarlah dua di kalau bukan Muhammad di dalam apa Ali, kayak lain dia sudah tahu semua, sudah pulang semua ke rumahnya masing-masing. Yang tertinggal cuma dua orang, Muhammad atau Ali. Huna al-mukhatab ya'lam, ada salah satunya. Fahimtum? Jadi Muhammadun am aliyun fid dakhili. Ada wadah tulab. Maka di sini jawabannya jangan bilang na'am. Nanti kita belajar kapan ya, ada tuh nanti di aturan itu kamu bilang na'am, kapan bilang bal. Kalau di sini kan hantam rata semua. Itu jadi bukan na'am. Jawabannya ada rastal fiqh amin nahwa al-fiqh. Itu jawabannya. Terus bilang na'am. Al-fiqh.
atau an-nahwa. Fahimtum matulab? Ini tugasnya apa? Wahia li talabit ta'yin. Jadi fungsinya hamzah minta kejelasan, ketentuan mana di situ syaratnya. Tapi dzalika ba'da hamzati al istifham. Nahu adarastal fiqha amin nahwa. Ada mafhum? Iqra imma bisyarti an tusbaqa bimithliha wa hiya au fil ma'nayaini. Tunggu dulu. Itu hamzatul istifham. Nanti kalian itu jelas belajar istifham itu. Nanti di balago. Saya juga masih kabur-kabur. Di balago nanti di ilmu ma'ani dijelaskan kapan kita. Artinya dalam menggunakan istifham ada aturannya juga. Kayak tadi juga kapan dijawab na'am, kapan dijawab la, bal. Ada aturan mainnya juga. Apa itu? Iya. Cukup kita tahu di sini bahwa maknanya itu adalah litolabit ta'yin. Tetapi ba'da hamzati al istifham. Sekarang imma ini sama maknanya dengan saya ulangi lagi, imma ini sama makna dengan ditolabit ta'yin juga, ditolabit ta'yin. Cuma ada syaratnya imma agar digunakan harfu atf. Digunakan apa? Harfu atf. Dan maknanya ditolabit ta'yin. Apa itu syaratnya? Antusbaqa bimisliha. Mama antusbaqa bimisliha harus dua kali imma digunakan. Jadi harus bilang contoh. Fashuddul wasaqo, ke qauli ta'ala fashuddul wasaqo, atau yang mudah dulu saya bilang kul. Mada? Jadi sebelum ke sana, ini imma persamaannya dengan apa? Adalah apa? Litolabit ta'yin. Ilahuna mafhum? Cuma syaratnya imma antusbaqa. Mana antusbaqa? Harus didahului bimisliha. Mana bimisli? Bimisli imma. Fahimtum? Ini persamaannya. Perbedaannya adalah tidak mesti harus didahului hamzatul istifham. Itu. Fahimtum? Itu contoh keduanya. Nah, tazawwaj. Jadi dia ikhtiyar juga. Afwan, saya salah kata ada tulab. Dia tidak seperti tapi seperti apa? Au. Afwan, seperti apa? Au. Apa maknanya au? Imma litakhir wa imma lil ibaha. Saya salah. Khalas. Cuma tambahannya imma adalah antusbaqa bimisliha. Artinya cara penggunaannya di dalam tarkibul kalam. Takul masalan tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Imma hindan wa imma ukhtaha. Jadi tidak boleh bilang tazawwaj hindan wa imma ukhtaha. La, antusbaqa bimisliha. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Fahimtum? Itu. Jadi imma di sini apa? Harfu atf. Makanya ukhtaha mansub. Limadha mansub? Li'annahu tabi'un aw ma'tufun ala hindan. Wal ma'tufu 'ala al-mansub mansub. Wal ma'tufu 'ala al-mansub mansub. Naam, hadha huwa tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Naam. Fahimtum hadha? Nahuna imma yufidu madha? At-takhir wa al-ibaha. At-takhir. Al-ibaha. At-takhir ya Krisman. At-takhir lianna la yajuzu laka an tajma' baina hindin wa ukhtiha fi zawaj. Alaysa kadhalik? Nahuna yufidu madha at-takhir. Kalau mau bilang al-ibaha, contoh lain. Kul imma al-fakihata
wa imma at-ta'amah. Yajuzu laka an tajma'. Fahimtum? Taib qala ta'ala fashuddul wasaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Wallahu a'lam maknanya. Ini mana syuddu? Kasih keras, syadda yashuddu. Syadda yashuddu dari kata syadid. Syadda yashuddu, kasih keras ki. Apa yang mau dikasih keras? Wasaq dari kata pengikatnya. Ini sepertinya wallahu alam ini menceritakan ketika kaum musyrikin itu ditangkap di perang apa itu saya lupa. Itu kan kasih keras ki kata penjara ki fasyuddul wasaq. Setelah itu wallahu alam ini fa imma mannan ba'du wa imma fida'an. Mana apa artinya fida? Wallahu alam. Tebus toh? Tebus. Wallahu alam di sini. Begini wallahu alam. Jadi setelah anda penjara ikat, dua nanti pilihan. Hukumannya itu dua. Mau kau kasih lepas ki bebas, mana yang memberikan kasih lepas begitu saja. Atau mau kau apa? Fida tebus ki. Faham? Itu wallahu alam. Wallahu alam. Jadi ikhtar imma mannan ba'du wa imma fida'an. Itu. Alas? Iqra bal wahia lil idrab. Wa maknahu ja'lu ma qablaha fi hukmil maskuti anhu. Nahu ma ja'a Muhammadun bal bakrun wa yushtaratu lil atfi biha syartani. Al-awwal ay yakuna al-ma'tufu biha mufradan. Taib. Sebelum contoh dulu. Ma ja'a Muhammadun. Ma ja'a Muhammadun. Bal bakrun. Ma mana ma ja'a Muhammadun bal bakrun? Awala ma mana lil idrab? Jadi idrab itu ya mungkin yang kita paham dari kata doroba. Doroba itu tidak selamanya maknanya memukul. Doroba kan kita pahami sebelum memukul. Tetapi kadang juga doroba itu digunakan dalam bentuk kalimat lain, contoh lain. Biasanya contoh di bahasa dahulu itu. Qala idrib sofhatan. Idrib tadi sofhat. Mana idrib sofhatan? Ya, lewati. Lewati. Idrib sof. Bukan maksudnya idrib sofhatan kau hantam itu kertas. Mana lewati kini. Next. Ya, kalau kita buka pun next lewati gitu. Itu mana idrib sofhatan. Ada mafhum? Nah, awalan ma mana kalam an yakuna fi hukmin wa hiya lil idrab. Wa ma mana al idrab ay ja'lu ma qablaha fi hukmin maskuti anhu. Unzur ila misal ma jaa Muhammadun. Ma jaa Muhammadun. Setelah itu datang bal. Ma jaa Muhammadun. Bal. Halas? Bal. Apa fungsinya bal? Seakan-akan bal bilang, lupakan itu sebelum saya. Insa al-kalamu ma qabli. Antum? Yang hak adalah bal ja'a bakrun. Jadi seakan-akan al-mutakallim aroda an yakun ja'a bakrun. Ja'a madha bakrun. Antum madha? Ya hada mana wa ma'nahu ja'lu ma qablaha. Ad-dhamir kembali kepada bal. Ja'lu ma qabla bal fi hukmi al-maskuti anhu. Fi hukmi maskuti anhu. Bila huna wadi? Fahimtum? Mungkin kalian bertanya, kenapa orang Arab tidak bilang memang dari pertama ja'a bakrun? Bukan begitu kan? Karena bertele-tele sekali. Hada wadi. Wallahu a'lam. Ini fi naum minal balagh, wallahu alam. Fi naum minal balagh karena ternyata itu salah satu bentuk balagh itu adalah al-mutakallim
fihi hunakal bayan lakin ba'da dibaham. Jadi ibham dulu. Kayak contoh tuh surprise itu. Orang kasih hadiah. Karton kecil, bukan lagi karton kecil bukan lagi karton kecil, langsung bom. Ternyata cincin. Itu. Antum. Aku dari pertama kan tidak penasaran orang. Ini filosofi ini ada tuh dalam bahasa Arab. Awalnya dibaham, tiga baham. Antum, setelah itu baru al-bayan. Ada wadah tulak. Dan ini banyak dalam kehidupan kita. Kenapa harus begitu? Katanya karena kalau ibham dulu, setelah itu datang bayan, itu masuk di hati, maksudnya susah dilupa. Ada wadah tulak. Ini dan ini kan banyak dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala bisa saja orang langsung kasih kaya, kasih uang banyak. Tapi tidak, tes uji dulu dalam proses, capek dan seterusnya. Baru setelah itu dapat. Sama juga dalam belajar, bisa saja langsung kita baik paham, tapi tidak diuji dulu, capek dulu. Antum, setelah itu baru ketika datang itu susah dilupakan. Ada wadik, ya, bahkan bisa dikata semua yang dalam kehidupan yang kita dapatkan itu di sini filosofinya ini bang ini. Balago tadi itu bayan, tapi ba'da ibham dulu, capek dulu baru kau dikasih. Taib. Wasil qira. Tetapi dengan syarat, dua syarat. Satu, an yakunal ma'tufu biha mufrad, harus bilang bal bakrun. Jadi ma jaa Muhammadun bal bakrun. Jadi tidak bilang ma jaa Muhammadun bal jaa aliyun, dah bilang bal aliyun. Itu. Wasani alla yasbiquha madza istifhamun. Dan tidak boleh bilang hal jaa Muhammadun bal bak. Ini nanti ini alasannya kenapa ada dua syarat seperti ini. Itu nanti dipelajari buku atas. Jelas? La, wasil la. La wahia tanfi amma ba'daha nafsul hukmi alladhi sabata lima qablaha nahu jaa bakrun la khalidun. Inilah kebalikannya persis dengan bal. Kalau bal nafikan sebelumnya, baru setelah itu diisbatkan. Faham? Kalau la dia isbatkan sebelumnya. Qala jaa bakrun, jaa bakrun, baru setelah itu la khalidun. Ada mafhum? Itu. Qala at-tanfi amma ba'daha. Mal ladzi tanfi ma ba'daha nafsal hukmi. Mana nafsal hukmi? Kan ceritanya begini tulak. Baik itu jumlah fi'liyah, begitupun jumlah ismiyah. Contoh fi'liyah, jaa Muhammadun. Mana jaa Muhammadun? Hakamta Muhammad bi annahu jaa. Jadi hunaka hukmun. Faham? Atau jumlah ismiyah, Muhammadun jaiun atau Muhammadun qadimun. Mana Muhammadun qadimun? Hakamta Muhammad bi annahu qadim. Faham? Qala Syekh tanfi amma ba'daha. Man ladzi tanfi ma ba'daha? Ai nafsal hukmi. Karena ketika Anda mengatakan jaa bakrun, hakamta bakr bi annahu jaa. Faham? Ini hukum itu juga yang kau tak nafikan setelah la. Itu juga. Faham? Kan ketika mengatakan tanfi amma ba'daha, apa yang kau nafikan setelahnya? Apa yang kau nafikan? Katanya nafsal hukum, itu juga hukum yang sebelumnya. Apa sebelum la khalidun? Jaa bakrun. Jadi seakan-akan Anda mengatakan jaa bakrun la jaa khalidun. La jaa khalidun. Faham? Jadi tanfi amma ba'da la. Man ladzi tanfi? Ai nafsal hukum alladhi sabata lima qablaha.
Fahimtum? Satafham insyaallah fil mustaqbal. Lakin wahia لكن وهي تدل على تكرير حكم Krismufus alma irhal sedikit. Nam tadullu ala تكرير حكم ما قبلها وإثبات bilang takriri hukmin. Nam takriri hukmi ma qablaha حكم تكرير حكم ما قبلها وإثبات diddihi lima بعدها. na'am. Nah, panas نحو sekali ini semua. Hati kasih bayar dingin. Nahu la uhibbul kusala. لا أحب الكسالى Lakin al-mujtahidin. لكن المجتهدين. Naam. ويشترط أن يسبقها نفي أو نحي وأن يكون المعطوف بها مفردا وألا تسبقها الواو. Atoyib. Jadi lakin qala tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha wa isbatu diddihi lima ba'daha. Nah, idza qulta la uhibbul kusala, ma mana la uhibbul kusala? Maklum, ana la uhibbul kusala. Fahimtum? La uhibbul kusala, yani tukirru bi annaka la tuhibbul kusala. Setelah itu dapat datang apa? La. Jadi sebenarnya lakin ini mirip-mirip dengan bal. Apa? Dengan apa? Bal. Cuma kalau bal sudah lupa mini. Kelas ma jaa Muhammadun, sudah lupa mini majak. Ini yang setelahnya kau pegang ini. Bal jaa Aliyun. Antum, itu kalau bal. Kalau apa lakin, bukan, dia tidak bilang lupa mi. Ukirru la uhibbul kusala. Terus apa kebalikannya kusala? Mujtahidin. Lakinal mujtahidina. Antum. Coba bahasakan min yang kita paham. Coba. Tadullu ala takriri hukmi ma qabla, tetap tukirru hukmi ma qabla bi anna la uhibbul kusala. Setelah itu apa? Wa isbat diddi. Mana did? Kebalikan. Diddun kebalikan atau aksun sama juga. Diddun aksuhu au mukhalifuhu kullu bima'na wahid. Yang banyak digunakan di buku didduhu atau aksuhu. Wa isbatu madza diddihi lima ba'da. Naam, la uhibbul kusala, hadha mafhum. Wa ishtaratu an yasbiqaha madza nafyun atau nahyun. Jadi harus la uhibbul kusala. La harus ada la atau ma uhibbul kusala. Kelas? Wa an yakuna al ma'tufa bi madza mufrad. Jadi lakin al mujtahidin. Jadi jangan bilang lakin uhibbul mujtahidin. Jangan lakin al mujtahidin. Wa alla tasbiquha al waw. Jadi tidak usah bilang la uhibbul kusala walakin al mujtahidin. Lakin al mujtahidin. Karena itu lakin sendiri sudah menjadi harfu atf. Harfu atf. Fahimtum? Jadi tidak usah lagi ada walakin, tapi lakin al mujtahidin. Kelas? Hatta ikra ya Adam. Hatta wahia Tadriji wal ghayah wa tadriju wa ad-dilalatu ala inqida'il hukmi syai'an fa syai'an. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Ingat ki hatta. Jadi ia tadrij. Mana tadrij? Sedikit demi sedikit berproses. Tadrij wal tadrij bukan cuma tadrij tapi goyah. Artinya ketika dia menyebutkan satu-satu itu sampai akhir.
Ada orang kan sedikit demi sedikit tapi berputus, tapi sampai akhir itu maksudnya goyah. Ma goyah tukah kan? Goyah. Apa akhir daripada tujuanmu? Fahimtum? Contoh. Qala ad-dilalatu ala inqida'il hukmi. Mana inqida' intiha. Jadi kebanyakan juga makna itu inqida mana intaha. Mana dilalah menunjukkan dalla yadullu. Sebenarnya ad-dilalah ini bisa dibaca kalau tidak salah bisa dibaca ad-dilalah, bisa dibaca ad-dulalah, bisa dibaca ad-dalalah, taslis. Nanti kalian belajar dalam ilmu bahasa namanya ad-dilalah. Jadi hatta tadullu ala madza inqida. Mana inqida? Intiha mal ladzi antai al-hukm. Karena itu saya bilang tadi, ketika Anda ungkapkan itu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ada hukum. Fahimtum? Kan kemarin, tapi ini lebih jelas nanti kalau belajar di mantik namanya. Mantik. Dan itu juga insyaallah mudah kita bisa baca juga itu mantik. Amin. Kalau kita bilang Muhammadun, mada? Muhammadun qadimun. Muhammadun qadimun. Ya, jadi ada Muhammad, ada qadim. Ada hubungan antara Muhammad dengan qadim. Ya. Halas? Nah, mana Muhammadun qadimun hakamta bi anna Muhammad qadim. Contoh as-salatu wajibatun. Hakamta bi anna as-salata wajibah. Antum jaa Muhammadun hakamta bi anna Muhammad jaa. Nah, mana matan nasu hakamta bi anna nas mata. Bukan begitu. Setelah itu masuki hatta. Matan nasu hatta. Nah, kita akan bertanya, Anda ya hatta, mallati tufid? Mallati tufidu hina tadkhulu fil kalam? Qala hatta ana adullu ala anna al-hukma yantahi. Mada? Yantahi. Atau yang qadi. Idzan mana anna al-hukma yantahi fi qaulika jaa Muhammad matan nasuti. Khalas. Sudah mati inqida'ul hukum. Matan nasu. Lakin mata syai'an fasyai'an. Jadi matan nasu. Matan nasu. Hatta al-anbiya'u. Dan yadullu ala inqida'il hukmi. Mana? Syai'an. Salah kat tadi lagi. Betul mi itu diantara maknanya yang qadi yantahi. Fahimtum? Betul mi. Tapi dia diantara juga maknanya yang qadi adalah terjadi. Apa? Terjadi. Ini makna sepertinya, ini maknanya di sini. Terjadi. Apa itu terjadi? Waqa'a. Inqida' ay wuqu'ul hikmi. Wuqu'u al-hukmi. Wuqu'. Ini juga kata-kata wuqu' banyak nanti kalian dapat kalau di buku. Apa wuqu'? Mana wuqu'? Isbat. Kita itu Muhammadun qadimun. Fi mana? Isbat bi anna Muhammad qadim. Ja'a Muhammad isbat bi anna Muhammadun ja'a. Jadi bisa dibahasakan isbat atau wuku atau inqida itu juga disebut. Ada mafhum antum? Idzan mal ladzi tufidu hatta qul ad-dilalatu ala anna ala inqida'il hukmi iqa'il hukmi. Iqa'ihu mana iqa'il hukmi? Mama fi hadzal misal mata nasu, terjadi itu mati ini, tapi cuma dia maknanya hatta apa? Syai'an fa syai'an. Fahimtum? Mati ini, dan dia berproses manusia biasa, manusia besar sedikit dan statusnya dan terus sampai al-anbiya'u. Ada wadatullah. Itu maknanya apa? Hatta ad-dilalatu ala inqida'il hukmi. Mana inqida'il hukmi? Wuqu'il hukmi. Lakin syai'an fa
Mana syai'an fasyai'an? Tidak langsung sekaligus. Ya, jadi kalau Anda bilang hatta, jadi kalau mau bilang langsung gempa bumi langsung mati 100 orang, ya jangan kau pakai hatta. Karena bukan tuh syai'an fasyai'an. Fahim tuh mana? Matan nasu hatta al-anbiya'u. Ada huwa syai'an fasyai'an. Darastul ilma hatta tafsira. Darastu al-ilma. Mana darasta hikmah? Kau ungkapkan bahwa iqa'ul hukmi darasta wa qa'ad-dars lil ilmi hatta at-tafsira. Oh, dia berarti dari betul-betul ilmu ada sampai hatta at-tafsir itu ungkapkan dengan hatta. Khalas? Ikra wa ta'ti hatta ibtidaiyatun ghairu atifatin idza kana ma ba'daha jumlatun. Jadi sebelum kita lanjut, hatta ini lahu ma'anin, bukan cuma sebenarnya hatta, semua huruf pada dasarnya lahu ma'anin. Jadi bukan cuma satu makna. Kelas? Nah, hatta ini selain digunakan sebagai harfu atf, kadang juga namanya ibtidaiyah. Ya. Mana ibtidaiyah? Jumlah di awal kalimat. Lah. Ini 6. Ada lagi jawaban? Tidak, iya. Nah, hatta ini maksudnya hatta ibtidaiyah itu begini ya. Saya berbicara panjang lebar. Kelas? Setelah saya bilang hatta, kalau Anda menggunakan hatta dan maksud ibtidaiyah, seakan-akan ini jumlah baru. Sudah apa? Jumlah baru. Tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Ada hubungannya tentu, tapi hubungan umum. Antum? Atau ada telah seakan-akan selesai paragraf baru sekarang. Itu namanya hatta ibtidaiyah. Atau ada hatta ibtidaiyah. Qala wa ta'ti hatta madha ibtidaiyah. Khalas? Ghairu atifah. Khalas? Tapi dengan syarat idza kana ma ba'daha jumlah. Nahwu jaa ashabuna iti hatta Khalidun hadirun. Itu idza kana ba'da jumlah, karena Khalidun hadirun kan jumlah ismiyah. Fahimtum? Fa hatta huna madza ibtidaiyah, seakan-akan jumlah baru sudah. Jumlah baru. Ya. Jadi kalau jumlah baru jangan mau ikat i'rabnya dengan sebelumnya. Itu makna kedua. Wa ta'ti madza hatta jarratun. Mana jarratun? Huruf jar. Maka memang itu salah satu di antara huruful jar itu hatta. Jadi hatta itu madza huruful jar. Mafhum? Hatta matla'il fajri. Salamun hiya hatta matla'il. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Fahimtum? Atau wadi? Dan ketika hatta menjadi huruful jar, itu fidul goyah. Yufidu madal? Mana sih yufidu goyah? Artinya tuh nanti kalian belajar di buku atasnya, tapi ya tidak apa-apa, kasih sedikit pengantar. Al-goya itu tulab sama dengan ilah. Apa artinya ilah? Al-intiha atau goya. Intiha dan goya sama maksudnya. Intiha atau goya. Sehingga kalau saya bilang kul as-sama kata ila rosiha. Kalau ila bimakna al-goya atau al-intiha, berarti kepalanya kau tidak makan sampai lehernya saja. Ada apa itu? Ada wadi. Ini sudah jelaskan di kelas ini tuh. Iya. Lidzalika Imam Syafi'i faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka jujur saja.
Kalau kalian belajar nahwu, tamat nahwu, tamat balaghamu, tamat mantiqmu, taqra syai'an min al-fikri, ta'lamu tamaman siapa ulama di YouTube dan siapa bukan. Untuk saya kelas ya, tapi cut nanti ya. Tahu betul kutu siapa ulama dan siapa yang bukan ulama. Itu tawadi. Itu tarik betul siapa ulama dan biar subhanallah, biar enggak percaya bukan. Alim tu, oh ini orang tidak tamat nahwunya ini. Alim tu jiddan, tidak tamat nahwunya. Dan semua ini tapi berat diterima oleh semua orang. Semua yang mengingkari mazhab, bukan mengingkari, la yuqallidu mazhaban. Apa? La yuqallidu mazhaban. Potong leherku kalau dia ulama. Dia bukan ulama. Dia bukan apa? Bukan ulama itu. Jangan ikuti kita. Terima saja nasihatnya. Itu karena untuk menjadi alim labudlah kami mazhab. Dan mesti kau mazhab Syafi'i, tidak mesti, tapi harus kau pintu itu. Ini cuma ini pintunya. Kestres tidak mungkin Anda memahami yang lain kalau dengan cara seperti ini. Tuqallidu awwalan mazhab. Kayak Suyuti lah. Bagaimana Suyuti kan? Kayak Ibnu Hajar. Mazhab dulu. Selesai semua itu, mulia lagi dirimu. Apakah bukan muaf juga apa gimana ceritanya? Ketika Anda ingin keluar dari mazhab ini, ya sudah bikin buku sulfi sendiri. Kelas, apa tidak harus bikin sulfi? Saya harus bikin kaidah sendiri. Baru dari situ saya kembali memulai awal memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan usul fikih yang saya bikin. Nah, itu yang dikerjakan seperti Suyuti misalnya. Cuma ketika dia bikin usulnya ini, walaupun dari tulis di kepalanya, hampir sama dengan Nabi Syafi'i. Dia jangan kalau begitu. Tidak usah saya keluar. Ada wadi. Taib nu'id. Jadi hatta idza kana bi ma'na apa? Al-ghayatu atau al-intiha. Kalau saya bilang kul as-samaka ila rasiha, berarti kepalanya kau tidak makan. Maka ini Syafi'i faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yang rukun itu sampai sini saja. Siku tidak masuk. Ini yang rukun. Cuma dia bilang, dia masukkan adapun membasuhnya semua ini, ya. Tapi kan kembali ke kaidah kenapa kemudian harus pun dibasuh sedikit, karena ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Artinya tidak mungkin Anda sempurnakan itu membasuh siku walaupun tidak masuk setelahnya kecuali Anda mengambil sebagian dari sini. Faham? Apa? Iya, kan contoh saya bilang bersihkan ini mana contoh? Bersihkan ini sampai di mana? Atau ini sampai ini ada garis toh? Nah, bersihkan ini dari sini kau bersihkan sampai sini. Tidak mungkin sempurna ini kau tidak ambil ke sedikit ini. Bukan begitu kah? Kalau kau betul-betul bisa saya ada sedikit tidak terbasuh. Faham? Maka ulama membangun kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi, ay la yatimmu hadza ghuslu hadzal hudud illa bihi illa bi ghusli hadhil asya'. Fa hadhil asya' hukmu wajib. Faham? Maka wajib dibasuh sampai sini. Nah, adapun nanti membasuh ini karena masalahnya datang hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah kalau wudhu lelentong, bukan lelentong, nah tambah sampai sini semua. Kalau di masa fakta, itu tadi saya mendengarkan Nabi bahwa nanti kita akan dibangkitkan, badan yang kita basuh itu bercahaya-cahaya. Bentum, bagus kalau begitu seperti dia banyak kecahayaannya sampai sini saja. Bentum, kalau yusannu karena hadisnya sahih. Tapi yang rukun cuma sampai sini. Itu tadi binaan ala anna ila bima'na al-ghaya wa al-intiha. Kelas? Nah, itu. Nah, toib. Nah, salamun hiya kembali kepada Lailatul Qadar, kebahagiaan, tenang itu malam itu salamun hiya. Tapi sampai kapan? Matla'il fajar. Jadi ketika terbit matla'il fajar sudah. Maka Lailatul Qadar itu azan itu. Jadi kalau azan jangan pergi sholat. Lewat itu berangkat itu. Jadi salamun hiya. Salamun hiya sampai kapan salamun? Mana salamun ini kan mubtada khabar sah. Cuma salamun khabar muqaddam. Hiya salamun. Hiya salamun. Hakam tabi'anna hiya Lailatul Qadar fihi salam. Fi madza salam. Tapi sampai kapan? Hatta ini
matla'il fajr. Ketika terbit matahari balas tidak ada salam. Fahimtum? Itu iza kana hatta bima'na al-goya atau al-intiha. Toib. Jadi hatta iza kana harfu jar itu makna goya. Falas. Walihadza qala al-muallif ibn wajurrum wa hatta, tetapi fi ba'dil mawadi saja, tidak semua, tidak selamanya ini hatta harfu tidak. Fi ba'dil mawadi saja, karena fi mawadil ukhra lahu istimalatun ukhra. Fahimtum? Dan ada tuh cerita menarik bahwa Al-Kisai, Ta'riful Kisai. Kalau tidak salah ini Al-Kisai ini melawannya Istibawi. Ini kasih terus Istibawi. Ini wallahu alam. Kisai bukan orang biasa. Qori. Qurra Usaba itu kan salah satunya siapa? Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai. Dan kebanyakan itu Al-Qurra itu kebanyakan Imamun Nuhah. Nah, Al-Kisai hada kata nakila wallahu alam. Beliau mengatakan mitu, sebelum saya ke sana. Jadi huruf itu lahu ma'anin. Nah, semua huruf-huruf itu terlacak semua artinya betul lahu ma'anin, tetapi ulama bisa mengungkapnya semua sampai terah contoh wow, betul wow lahu ma'anin, tapi bisa dikata ini bisa maknanya wow. Ila lahu ma'anin, tapi terdata semua maknanya. Apa yang tidak terdata yang kasih pusing ulama katanya hatta. Maka Imam Kisai mengatakan wallahu alam mitu wa fi nafsi syai'un min hatta. Mana mitu? Bukan mati. Sakaratul maut mau mati. Tetapi itu ditakbirkan dalam film madi ditakkid. Jadi mitu ketika sudah la ilaha illallah, lakin wa fi nafsi syai'un min hatta, masih menjangkal itu hatta di kepalaku karena saking banyaknya penggunaannya, saking banyaknya penggunaannya. Faqala mitu wa fi nafsi syai'un min hatta. Ada mafhum? Lihat coba ulama. Makanya itu kata ulama, banyak ulama yang mati tidak merasakan sakaratul maut. Kenapa? Iya karena yang begitu kan. Sampai umur tuanya dia masih berpikir itu tentang apa maksudnya. Di mata dia beda kalau masih lama hati sudah di sistem boleh terlalu kalau lama itu lah kalau lama baru itu bermana ilah. Kalau iza kana hatta bimana ilah itu juga itu maksudnya yang goyang sulani lagi. Ila itu maknanya ila, apa makna ila? Al-intiha atau al-goya. Walas hatta, kalau kita bilang ma makna hatta huna, qala ajaba hatta huna maknahu lil goya. Oh berarti sama nih maknanya dengan ila, itu juga maknanya al-intiha. Nah itu berarti dia sekarang harfu jar hatta matla'il fajr. Kul as-sama kata bisa bilang ila ra'siha, bisa mengatakan hatta ra'siha. Nah itu